Video ini direkam pada tanggal 28 Juli 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham TPMA. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar saham TPMA, saya sudah bikin bocoran saham-saham yang layak invest. Kenapa layak invest? Karena memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda bisa ambil sekarang juga nih bocoran 3 saham layak investnya lewat link yang saya taruh di deskripsi. Kalau Anda lagi lowong, Anda bisa ambilnya nanti aja setelah selesai nonton video ngitungin valuasinya saham TPMA ini. Oke, kita ke Excel. Sebelum kita mulai ngitung, saya mau jelasin dulu apa itu dividen, karena saya menggunakan dividen sebagai landasan dasar saya menghitung valuasi atau harga intrinsik dari TPMA itu sendiri. Dividen itu adalah perusahaan bagi-bagi keuntungan. Contoh, TPMA ini adalah sektor terjun di sektor distribusi batubara. Nah, dia akan nyari keuntungan dong ya. Setelah dapat keuntungannya dibagiin gak nih ke para investornya? Dibagiin gak nih ke holder sahamnya? Apa investornya cuma dibagiin laporan keuangan doang? Kuartal segini kita naik segini, kuartal segini turun segini, atau cuma laporan keuangan doang gitu. Nah, kita masuk ke contoh 2019. Sepanjang 2019 dia nilainya Rp43 per lembar saham. Jadi jumlah saham yang beredar ada 2,6 miliar. Per satu lembarnya bernilai Rp43 dari laba yang didapetin sepanjang 2019. Dari 43, 24 nih dibagi nih ke investornya, dibagiin ya. Nah, 24 itu 54%-nya dari 43. 54% disebutnya DPR, Dividend Payment Ratio. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 54%, 2020 DPR-nya 197%, 2021 DPR-nya 56%, 2022 yang dividennya dibagiin di tahun 2023 ini DPR-nya 70%. Nah, sampai sini saya harap Anda udah paham nih apa itu dividen, apa itu DPR ya. Nah, untuk kita bisa ngetahuin harga murahnya, wajarnya, dan mahalnya TPMA itu ada di berapa gitu ya, berdasarkan dividenologi, itu kita butuh ngerjain 2 PR. PR pertama, memproyeksikan laba dari Q2 kuartal 2 ke Q4 kuartal 4 di 2023. Itu PR pertama. PR kedua, memproyeksikan DPR-nya untuk keuntungan sepanjang tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai ngitung, kalau kira-kira sampai sini Anda suka penjelasan saya minta tolong like videonya dan subscribe channelnya. Mungkin Anda mau dapat notif ketika kami rilis video-video baru. Oke, kita mulai ngerjain PR-nya ya. Kita kerjain dulu PR pertama. 2019 Q2 nih ya, kuartal 2 nih, kuartal 2. Laba kuartal 2 ke Q4 itu naik 147%. 2019 ya. 2020 Q2 ke Q4 naik 26% ya. Kecil banget dibandingin 2019, ini pas lagi pandemi. 2021 Q2 ke Q4 78%, udah mulai membaik. 2022 udah selesai nih pandeminya, Q2 ke Q4 naik 156%, bahkan lebih tinggi daripada 2019 ya. Nah, 2023 Q2 ke Q4 berapa nih ya? Per video ini dibuat 28 Juli kan kita lagi ada di Q2 gitu ya. Nah, berapa ke Q4-nya? Itu yang kita proyeksikan. Kalau dilihat dari tahun 2020 ya, dari terendahnya ya. 2020 126, 2021 78, 2022 156. Nah, ini kan 3 tahun terakhir kan naik terus ya, dari Q2 ke Q4-nya 26, 78, 156. Jadi kalau di 2023 ini naik lagi gitu ya, naik lagi, lanjut naik gitu ya, ngikutin tren yang udah berlanjut 3 tahun terakhir, berarti kan angkanya sekitar di atas 156. Oke.
Bisa 170, bisa 200, bisa 220 gitu ya. Atau setidaknya bisa 156 sama gitu ya, misalkan stuck gitu ya. Nah tapi kalau saya pakai angka di atas 156 misalkan 170 atau 200, bagi saya itu terlalu optimis. Kenapa terlalu optimis di sini nggak perlu? Karena kita lagi ngitung valuasi ya. Kalau ngitung valuasi pakai yang optimis-optimis, kesannya nanti valuasinya masih murah. Padahal siapa tahu udah mulai mahal gitu ya. Jadi saya nggak mau ngitung valuasi suatu saham pakai yang optimis. Tapi saya juga nggak mau terlalu yang pesimis. Karena kalau terlalu pesimis jatuhnya semua saham kayaknya udah mahal semua gitu. Jadi nggak ada yang dibeli gitu ya. Jadi 156 ke atas nggak mungkin saya masukin. 156 pun saya nggak bakal masukin. 26% tapi saya juga nggak bakal masukin. Terlalu pesimis, ini angka pas pandemi. Emangnya ke depan ada pandemi. Kalau misalnya ada pandemi oke, bisa pakai yang ini gitu ya. Tapi kalau selama nggak ada pandemi, saya nggak mau pakai yang ke 26%. Nah saya akan pakainya 78%. Kenapa? Ya anggap aja 2023 tiba-tiba nggak 156 lagi, tiba-tiba mundur gitu ya, tiba-tiba mundur kayak 2021 jadi cuma 78 gitu ya. Saya anggap gitu. Jadi saya akan pakai 78%. Ini udah diturunin nih ekspektasinya, nggak terlalu optimis tapi juga nggak pesimis ya. Hampir mendekati pesimis ya. Karena 78 itu naiknya setelah dari yang 26%. Saya pakai 78. PR pertama udah selesai. Sekarang PR kedua yaitu memproyeksikan DPR untuk keuntungan sepanjang tahun 2023. 2019 nilai per lembar sahamnya atau sebutannya tuh EPS, earning per share, itu 43. Pas 2020 EPS-nya 11. Jadi 43 ke 11 kan turun ya. Nah pas 43 DPR-nya 54%. Pas ke 11 turun, DPR-nya dia gedein. Jadi ini tipikal perusahaan yang saya suka sebenarnya. Pas lagi dia 43 dia 54 ya, IPS 43 dia 54. Pas IPS-nya turun dia nggak mau ngecewain investornya, dia gedein DPR-nya gitu ya. Nah 2021 ini kan lebih gede daripada 11 ya. Ini 197 udah gede gitu. Jadi kayaknya nggak masuk akal kalau dia gedein lagi gitu ya. Sehingga dia turunin jadi 56%. Nah 21 ke 85 nih, 85 kan 2022 kan naik nih. Saya kira mah ketika EPS naik dari tahun sebelumnya nih 85 dibandingin 21, DPR-nya diturunin gitu ya, 56 jadi mungkin 48% mungkin. Ternyata dia naikin. Ya. Nah, 2023 kalau beneran terjadi Q2 ke Q4-nya naik 78%, maka EPS-nya itu 92. Di mana 92 itu naik dibandingin 85 gitu ya. Jadi di sini bisa aja dia tetap 70 ya DPR-nya, bisa di atas 70, bisa juga diturunin. Nah, saya pengen pakai yang diturunin. Kenapa? Kalau DPR yang diturunin ternyata harganya nanti masih masuk, masih murah. Apalagi kalau nanti kenyataannya ternyata DPR-nya 56 atau 70% gitu ya. Jadi saya akan pakai 54 sebagai proyeksi DPR selama 2023. Nah, keluar nih. Harga murahnya TPMA itu kalau beneran terjadi nanti DPR-nya 54% dan proyeksi labanya Q2 ke Q4 78%, maka harga murahnya TPMA itu ada di 498. Atau di harga TPMA sekarang per 28 Juli 2023 di 545 itu baru kelewat 9%. Oke. Harga wajarnya TPMA ada di 746. Atau masih ada gap 37%. Dan harga mahalnya TPMA atau biasa saya sebut harga TP, kalau sampai kesentuh nih harga TP, itu masih ada space, masih ada gap 83%. Nah, penilaian ini dari sudut pandang saya pribadi yang menggunakan dividen, sudut pandang dividen ya. Anda mau ikutin terserah, Anda mau nggak percaya juga terserah, nggak apa-apa gitu ya. Oke, secara kesimpulannya nih, kalau pakai sudut pandang saya, kalau pakai perhitungan saya, ya harga TPMA wajar aja belum nyentuh ya. Murahnya udah kelewat meskipun baru kelewat 9%. Nah, dari kesimpulan barusan kalau Anda mau masuk
Anda mau hold atau Anda mau tambah muatan, itu semuanya saya serahkan ke Anda. Oke. Template Excel yang lagi Anda lihat ini namanya SNET, singkatan dari SNET. SN-nya itu saham nyantai, nama channel ini. ET-nya Excel template ya. Kalau Anda punya SNET itu ada 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri nih. Nggak perlu nungguin orang, bahkan nggak perlu nungguin channel ini upload video baru. Anda bisa bikin ini sendiri, Anda bisa cek sendiri harga murah, wajar, dan mahal saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri. Langkah-langkahnya cuma 2 tadi, proyeksi tahunannya berapa sama proyeksi DPR. Keluar deh harga murah, wajar, dan mahalnya saham-saham Anda yang Anda mau cek. Manfaat kedua, Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear ya. Gampang FOMO artinya kalau tiba-tiba ada suatu saham dibahasnya intens banget, di mana-mana dibahas, Anda bisa langsung ngecek ini sebenarnya sahamnya boleh gue ikutan beli atau ini mah udah kemahalan gitu. Atau nggak kena fear ketika berita di mana-mana kiamat atau ada yang jelek-jelekin di suatu grup atau artikel atau segala macam, Anda nggak perlu panik karena Anda tahu nih, ini mah masih di bawah harga wajar gitu misalkan. Anda jadi nge-holdnya tuh nyaman. Tidur Anda tetap nyenyak gitu ya. Nah, link info lengkapnya SNET atau link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Kalau Anda nanya, oke ini murah, wajar, mahalnya ini kan menurut elu Min, ini valid nggak atau ini bisa dipercaya apa enggak? Oke, pertama, namanya menghitung valuasi suatu saham tuh setiap orang beda-beda, setiap investor tuh beda-beda gitu ya. Nah, saya menggunakan sudut pandang dividen juga terhadap investor yang sudut pandangnya dividen juga beda-beda gitu. Nah, kalau Anda nanya ke kami pribadi itu ya menggunakan SNET untuk saham-saham yang kami entry. Dan hasilnya Anda bisa lihat sebentar saya liatin, ada di porto kami ada 10 apa 11 gitu. Ingat, saya patokannya dividen, artinya dividen yang saya dapetin, yang saya fokusin gitu. Saya nggak peduli capital gain. Tapi ternyata dengan dividen, dengan fokus pada dividen dan menggunakan SNET ya, SNET ini yang Anda lihat, ternyata capital gain malah saya juga ikutan dapat gitu ya. Porto saya naik 18%, padahal kalau porto saya 0% pun nggak apa-apa karena saya cuma nungguin dividen gitu ya. Ternyata naik juga. Terus ini ada yang floating gain 10%, ada yang 39%, 18%. Ada juga yang lagi floating loss 2,3%. Ada yang floating profit 46%, ada yang juga baru 0,4%, ada yang 9%, 36, 7, 41, 23. Ya, poinnya adalah setiap yang dibilang mahal sama SNET belum tentu sahamnya jatuh juga. Bisa jadi dia lanjut terbang, bisa jadi. Tapi poin paling penting dari SNET adalah saya tahu saham-saham yang sebaiknya saya nggak usah masuk gitu. Dimana ketika dicek udah ngelewatin harga wajar, apalagi udah ngelewatin harga mahal, ya saya nggak masuk gitu. Mau sebagus apapun analisa orang lain di luar sana, kalau SNET bilang udah mahal, udah di atas harga mahal, ya saya ngehindarin. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, saya dapat dividen, dapat juga capital gain gitu ya. Oke, itu tadi tentang SNET, penawaran berbayar. Sekarang penawaran gratisan yang tadi di awal video saya tawarin. Bocoran 3 saham like invest yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Linknya saya taruh di deskripsi. Jadi Anda mau tahu SNET lebih lanjut atau mau ambil bocoran 3 saham like investnya aja, sama-sama klik link yang saya taruh di deskripsi. Dan kalau Anda nggak keberatan, saya minta like dan tulis oke di komen. Atau Anda boleh juga tulis kode saham yang Anda pengen kami valuasiin hit harga wajarnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.